Hi, welcome back to English with Mr. Marvin. Yes, in this video, we are going to discuss about captions. Okay, yes, everyone has ever seen captions in anywhere. Yeah, whether it is on Telegram or Instagram, Facebook, newspaper, televisions. I think something like this kind of picture, and then you can see the text here. Yes, so this text is a caption. So what is caption? So that's why we want to discuss it in this video. Okay, let's get started. Okay, captioned is a short piece of text under a picture in a book, magazines, or newspaper that describes the picture or explains what the people in it are doing. So captions. Now, captions we pronounce captioned. A short piece of text. Jadi ini adalah teks sepenggal teks ya, kira-kira sepenggal teks yang bisa berada di bawah gambar. Itu bisa terdapat di buku ataupun majalah ataupun uh, surat kabar yang menggambarkan gambar tersebut atau menjelaskan apa yang orang sedang lakukan di pada gambar tersebut atau pada foto yang ditampilkan. Okay, so caption is a short piece of text. So if you see a piece of text beside or under a picture, under photo, for example, so we call it captioned. Okay, so I think you have knowledge about caption. So now we want to know the structure of captions and how to make a good caption, and then how to describe a picture if you want to make caption in it. All right. Okay, let's go on. Okay, so we want to know the functions and the purpose of the captions. Functions and the function of the caption is to inform the basic information of some object. So, just to inform the basic information, to tell the reader or to tell someone who is looking at the picture, and to tell them about how and why, where, and when is the picture. Okay, the purpose of caption is explanatory. It means just want to explain what the picture is. Describe the scenes, the photo, name of persons, photograph, locations, date, what they are doing in the photo. Okay, that's the purpose, and that's the functions of a caption. Now, look, the structure of captions. There's title, picture, and text. Next, how to make a good caption. First, check your facts. One of the most important aspects of any type of journalism is accuracy. If you use incorrect information, the story or photo loses credibility. Before uploading or printing any photo captions, make sure you have checked that anything stated in the caption is accurate. So, check your fact. Jadi sebelum kita membuat ini caption ya dari gambar tersebut, kita harus tahu dulu fakta-faktanya sebenarnya apa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, ini biasanya dalam jurnalisme ataupun apabila kamu seorang jurnalis ataupun wartawan ya,
yang pemberita di dalam surat kabar, ini sangat penting bagi mereka untuk bisa menjelaskan atau menggambarkan gambar tersebut atau foto tersebut sesuai dengan faktanya. Oke. Sehingga harus menggunakan informasi yang benar ya. Oke. Jadi sebelum baik itu mengupload itu atau mencetak caption dari foto tersebut, kita harus memastikan memang benar-benar itu sudah akurat dan memang sesuai dengan fakta yang ada. The second one, describe something that isn't obvious. Nah, kira-kira gimana maksudnya ini? Menggambarkan sesuatu yang tidak jelas. If a photo caption simply describes the visual in the photo, it is fairly useless. If you have a photo of a sunset and simply caption is a sunset, you are not adding any additional information for the reader. Nah, maksudnya apa? Kalau captionnya itu ya dengan sederhana menggambarkan apa yang terdapat pada foto secara visualnya. Ya, it is fairly useless ya. Itu memang sepertinya ya agaknya ya sia-sia aja kalau hanya menjelaskan apa yang pada foto tersebut. Contoh, kalau kamu melihat gambar di sana adalah matahari terbenam, terus kamu buat captionnya matahari terbenam. Jadi ini kira-kira captionnya tidaklah jelas atau tidaklah memberikan maksud yang sempurna untuk gambar yang disajikan ataupun yang ditampilkan. Sehingga untuk membuat ini semakin lebih mewakili dari gambar tersebut, kita harus menambahkan informasi tambahan sehingga pembaca ataupun yang melihat gambar tersebut mendapatkan informasi meskipun singkat ya. So, pastikan bahwa captionnya itu jelas mewakili dari gambar tersebut. Okay? So, for example, if you have a photo of a sunset, you might want to caption it is a Pacific Coast sunset, March 2016. From Long Beach, Vancouver Island. Nah, di sini contohnya kalau kita melihat ada sunset atau matahari terbenam, kamu bisa mungkin membuat captionnya itu seperti ini, Pacific Coast Sunset. Jadi matahari terbenam di pantai Pasifik ataupun bisa kita bilang ini di daerah Samudra Pasifik ya. Jadi March 2016. Nah, di sini bisa kita bilang kita harus menyebutkan kapan itu foto itu diambil. Nah, kalau di sini pada bulan Maret 2016 from Long Beach. Nah, ini nama tempatnya ya. Oke, jadi ini semakin mewakili dari semua informasi yang ada pada gambar tersebut. Okay, now go on. Third, do not start a caption with certain words. Jangan memulai caption itu dengan kata-kata tertentu seperti ini. A caption should not begin with words and order. These words are too basic and take up valuable captioning room when they are necessary. Nah, maksudnya gimana nih? Caption itu seharusnya tidak dimulai dengan kata-kata sebuah atau artikel atau penggunaan kata sandang sebuah. Nah, kenapa? Dia akan kelihatan terlalu kaku ya, secara apanya terlalu kaku, dan kemudian itu akan memberikan nilai yang kurang ya untuk menjelaskan sebuah gambar ya kan. Jadi kita cari efektifnya dan sederhananya. Contohnya, for example, instead of saying kalaupun kita mau mengatakan ya, a blue jay in the boreal forest.
Simply say blue jay flying through boreal forest. Nah, di sini kan ada artikel di sini ya. Nah, kalau caption itu kurang tepat kalau kita menyebutkan ada di sana sebuah mobil terjun, langsung aja ya, mobil terjungkil. Kira-kira demikian. Jadi ada semacam uh, gambaran ataupun informasi yang langsung ke poinnya gitu ya. Jadi uh, kurang tepat kalau menyebutkan artikel ya. Meskipun itu kalau bendanya satu, karena sudah jelas satu ya. Gitu. Oke, jadi kalau dia lebih dari satu, kita sebut aja dengan mungkin the people atau orang-orang tersebut atau orang-orang the people boleh. Tapi jangan menunjukkan three people, tidak usah karena kita tahu bahwa itu ada 3 orang. Contohnya seperti itu. Jadi blue they flying. Nah kemudian ya kita harus sebutkan juga itu gimana kira-kira dia sedang apa. Kalau dia sedang terbang ya boleh. Nah blue jay ini adalah sejenis burung ya, blue jay. Okay, in the boreal forest. Jadi kalau ini sebuah burung jay warna biru di hutan boreal. Nah bagaimana kalau kita mengatakan blue jay flying through boreal forest, sebuah burung jay terbang di hutan boreal. Nah kira-kira seperti apa gambar dari ini dia. Hai. Nah kira-kira seperti demikian. Jadi ini kurang tepat kalau kita menyebutkan tetapi lebih bagus blue jay langsung saja ya. Oke. Nah, number 4, identify the main people in the photo. If your photo includes important people, identify who they are. If you know their names, include them, unless they've asked to remain anonymous. If you don't know their names, you might want to put description who they are instead. Example, protester on the streets of Washington DC. Nah, maksudnya apa? Kita harus cari tahu siapa orang yang dipoto tersebut. Nah, kalau seandainya saja kita tidak tahu nama-namanya, kita cukup menyebutkan mereka itu kira-kira jabatannya apa atau mereka di situ disebut apa. Nah, di sini ada contoh protester, para demonstran ya di jalan, para demonstran di jalan kota Washington DC. Jadi kita nggak tahu siapa saja namanya, tapi kita sebutkan aja sekumpulan mereka itu disebut dengan para demonstran atau protester. Nah, kira-kira demikian. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi siapa mereka. Apakah mereka itu adalah para pelukis atau apakah mereka adalah para pejabat dewan di DPR, kira-kira kita harus tahu supaya itu dapat mewakili dari gambar tersebut dengan informasi yang kita buat di caption. Pembaca dapat mengerti bahwa gambar tersebut atau orang-orang tersebut merupakan orang yang kita sebutkan. Okay, so if the photo includes a group of people or some people who are not relevant to the story, their names are not required to tell the story, you do not have to name each of them in the caption. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar itu ya tidak ada hubungannya dengan gambar ya, kita tidak harus menyebutkannya karena caption di sinilah memberikan informasi penting ya dari gambar tersebut. Oke, masih yang seperti tadi contohnya seperti ini. Oke, jadi lebih tepatnya jangan menggunakan artikel ya, karena caption itu adalah informasi singkat. Jadi kalau kita buat ini akan kedengaran rancu ya. Kemudian kita harus juga memberitahukan aksinya ya, sedapat mungkin kita juga ceritakan aksinya. Oke? Ya. Be as specific as possible. Jadi membuat caption juga harus lebih spesifik ya, lebih khusus. Jangan terlalu mengarah ke umum, karena kalau mengarah ke umum nanti informasinya menjadi luas sekali gitu ya.
This advice goes hand in hand with being accurate. If you are unsure of where the photo was taken or who is in the photo, find out. Showing a photo without any specific information may not be useful to the reader. Nah, maksudnya begini, kita harus juga memberikan yang lebih akuratnya di mana atau siapa yang di dalam yang terdapat dalam foto. Nah, jika kalau kita tidak yakin siapa yang terdapat di foto itu, terus kemudian di mana foto itu, nah ini akan memberikan ya bisa saja kita hanya memberikan informasi yang spesifik saja yang sehingga ya barangkali pembaca akan bisa mengerti bahwa informasi tersebut merupakan bagian dari foto, ya kira-kira demikian. Yeah, showing a photo without any specific information may not be useful to the reader. Jadi ya, kalau kita menunjukkan foto tanpa informasi itu akan tidak bermanfaat bagi pembaca. Jadi sebisa mungkin kita memberikan informasi yang bisa mewakili dari informasi dari foto tersebut. Okay, next. Label historical photos properly. Nah, kita melabelkan foto tersebut secara tepat. If you are using an historical photo in your story, make sure it is labeled properly and includes the date. Nah, jangan lupa membuat tanggal, bulan, kapankah foto itu diambil, karena semua itu akan tercatat dan akan didokumentasikan, maksudnya dibuat menjadi file ataupun arsip ya. Kayak depending on who owns the photo may also need to credit another photographer or organization. Jadi juga harus menyebutkan siapa yang mengambil fotonya atau organisasi mana yang menampilkan ataupun yang memproduksi atau yang mencetak foto tersebut, karena itu sangat penting ya. Oke, sekali lagi bahwa di dalam caption kita harus menyebutkan tanggal, kemudian kredit siapa yang mengambil foto ataupun organisasi mana yang membuat foto tersebut. Oke, use the present tense in caption. Jadi because most photos being shown as part of a news story are things happening right now, use the present tense in the caption. Jadi karena caption itu sebenarnya merepresentasikan ataupun mewakilkan informasi dari gambar yang terjadi saat itu, yang terjadi saat sekarang ini maksudnya. Maka menggunakan simple present tense, jangan menggunakan past tense atau apa, karena dia menceritakan gambar itu sekarangnya gitu maksudnya. So an obvious exception would be any historical photos where using the past tense makes sense. Jadi memang ada foto-foto itu yang terkecuali, tapi kalau memang foto itu sudah pernah ataupun bahwa foto itu pernah diambil dulu waktu mungkin zaman sejarah yang sudah lewat ya, maka menggunakan dia past tense ya, tergantung dia kalau memang foto itu sudah pernah dipublis dan memang diambil di masa lampau ya, itu dia kalau yang mengandung historical photos ya. Okay. Number 8, avoid humor when photo isn't intended to be humorous. Nah, yang ke-8 ini hindari membuat konten ataupun informasi yang berupa kelakar ataupun gurauan ataupun candaan. If the photo you are captioning is of a serious or sober event, don't try to be funny in the captions. Funny captions should
only be used when the photo itself is a joke or a funny event that is intended to make the reader laugh. Jadi kalau foto itu memang mengandung candaan ataupun gurauan, maka kita buat informasi ataupun captionnya yang lucu-lucu, karena itu karena sesuai dengan gambarnya. Oke, jadi ingat, sesuaikan dengan gambar, apakah itu dia mengandung unsur-unsur candaan, maka buatlah caption yang lucu-lucu. Next, remember to always include credits and citation. Nah, every photo should include the names of photographer, alright. Jadi setiap foto itu harus memasukkan ataupun menambahkan siapakah yang mengambil foto atau fotografernya. Oke, kemudian menulis kreditnya. Menuliskan kredit maksudnya orangnya ya, tetapi tidak harus menyebutkan bahwa foto ini diambil oleh, tidak usah, langsung sebutkan nama saja ya, sebutkan saja namanya, bahwa itu dan orang akan mengerti bahwa gambar itu diambil oleh si A atau si B, kira-kira demikian, atau nama yang tercantum di gambar tersebut ataupun yang terdapat di caption tersebut. Okay, for example, maybe the credits are always italicized or are a smaller font size. Ya, bisa saja kreditnya atau orang yang mengambil foto itu ditulis bercetak miring, atau ukuran fontnya itu kecil ya, lebih kecil ya dari yang biasanya. Okay, yeah, this kind is example of a caption. So in the picture there are some people carrying something is on their hands. They are in supermarket maybe. Ya, jadi kita melihat gambar ini, mereka sepertinya mereka ada lebih dari satu ya. Oke. Unhappy shoppers waiting in line in a New York grocery store. Jadi mereka di grocery store ya. Oke. Nah, sekira demikian ya. Unhappy shoppers. Jadi kita identify siapa nih. Tentunya shoppers, mereka adalah orang yang berbelanja. Apa yang mereka lakukan? Waiting in line. Di mana ini kira-kira lokasinya? In New York grocery store. Ya, di grocery store di New York. Oke, ini sudah cukup untuk memberikan informasi singkat terhadap gambar. Oke, shoppers lebih dari satu menunjukkan bahwa gambar ini mereka ini adalah orangnya ada lebih dari satu. Jadi shoppers itu sudah mewakili. Unhappy, kenapa kita bilang unhappy? Mungkin mereka kesal harus mengantri lama, panjang ya. Gitu. Waiting, ya kita lihat mereka, aksi mereka ini sedang menunggu ya. Jadi sudah lengkap ya. Nah, sebenarnya untuk membuat caption itu ada 5W 1H ya. Apa saja itu? Why, who, where, how, when, what ya. Tuh ada 5W 1H. Okay, example. Ada firefighter missile Dwight carries 4-year-old Tina Wilson away from the Friday night fire that destroyed her home. Nah, di sini ada firefighter dengan a year old Tina, tapi sudah langsung ya, bahwa si firefighter ini, pemadam kebakaran ini langsung membawa Tina yang berumur 4 tahun, Tina Wilson ya, keluar dari kebakaran di Jumat malam yang menghanguskan rumahnya. Nah, ini dia. Jadi singkat saja ya. Who, firefighter, siapa itu? Ya, kemudian
apa yang dilakukan itu berarti carriers, berarti membawa keluar ya. Kemudian went, Friday night. Kemudian apalagi ya, where, tentu di rumahnya, her home. Nah, sudah melengkapi ya. Oke, berikutnya kita lihat situ, zebras in Kruger National Park, South Africa ya. Ini cukup informasinya untuk memberikan caption ya. Oke, how to describe a photo or a picture. Ini kira-kira kalau kita mau menjelaskannya secara lisan dalam waktu yang singkat, nah, apa yang harus kita lakukan? Look at the picture, kita lihat gambarnya dulu, kemudian talk for a second, ya kita ngomong-ngomong sendiri sebentar saja, kemudian practice the useful language. Nah, contohnya kita melihat tadi ada orang ya, in the picture there are some people who are atau waiting in line, nah, kira-kira gitu. Jadi kita sebutkan langsung menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian don't panic if no words to describe. Jangan panik kalau tidak ada kata-kata yang mau untuk kita gambarkan. Maksudnya gini, kita kekurangan kata ketika kita mau menggambarkan sebuah foto. Jangan panik. Focus on the photo. Tetap fokus pada foto. And don't panic if you get blank. Dan jangan panik ketika kamu lagi blank, maksudnya tiba-tiba kamu kehilangan ide ya. Tetap fokus pada foto. Oke, kemudian ya, use these expressions. Gunakan ungkapan ini ketika mau menyebutkan atau mau menggambarkannya. In the picture I can see, ya, in the picture I can see there are some people, ya gitu. Kemudian menggunakan there is kalau satu, there are kalau lebih dari satu. There isn't, ya, atau kalau tidak ada, there aren't. The man is, nah ini kalau mungkin seseorang atau pria itu atau wanita itu, kalau dia laki-laki sedang merokok, mungkin the man is smoking in the waiting room, mungkin bisa aja. Atau the people are protesting in the street, ya kan, to claim. Nah, orang-orang sedang berdemonstrasi di jalanan, ya kira-kira demikian. At the top, at the bottom of the picture, ya, ini kita mau menjelaskan gambar itu. Di bawah foto ini, di bawah gambar ini terdapat apa gitu. Ini menggunakan keterangan tempat dari gambar tersebut. In front of, near, under, it looks like. Nah ini kalau kita kurang yakin ya, it looks like, sepertinya itu kelihatan. Nah, kira-kira demikian. Jadi mau menjelaskan sesuatu, mau menjelaskan gambar, tetapi kita kurang yakin. Kita gunakan ungkapan ini. It looks like, sepertinya itu kelihatan. Nah, kira-kira. It might be, ya ini barangkali sebuah apa gitu ya. Maybe it is. Nah, ini cara kita kalau ingin menjelaskan atau menggambarkan foto ataupun ya gambar yang ada pada majalah mungkin atau newspaper, atau bisa saja itu terdapat pada Instagram mungkin. Nah, kita bisa menggunakan expression ini atau ungkapan ini untuk menjelaskannya secara singkat menggunakan kata-kata kita sebelum kita membuat captionnya. Oke, ini cara yang pertama. Okay, so I think the explanations of captions is already completely taught to you. So I hope you can make a caption from your own. So I think that's all for today. Thank you very much.